Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Aku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab Yeremia, salah satu kitab Nabi besar dalam Perjanjian Lama, dan kita telah mencapai pasalnya yang kedua. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan yang telah hadir di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Sesaat lagi kami akan segera memulai studi hari ini, jadi tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Apakah topik utama dari Yeremia 2? Bangsa Israel meninggalkan Tuhan dan Dia menegur mereka. Seperti yang kita lihat dalam pasal 1 hingga pasal 39 adalah bagian dari nasihat. Yeremia sebagai nabi yang sangat peka, sementara bangsa itu benar-benar tidak berperasaan. Maka dia bicara kepada mereka dengan firman Tuhan dengan begitu lembut dan penuh kasih. Dia mulai dengan mengatakan bahwa Tuhan tidak melupakan hal-hal indah yang mereka lakukan sejak lama ketika mereka mengikutinya. Tetapi apa yang terjadi? Seolah-olah Tuhan berkata, apa yang terjadi? Apa yang mengubahmu? Apa yang mengubahmu? Tentu saja ini adalah bahasa dari nabi yang menangis. Dia berbicara seolah-olah menangis atau meratapi. Keadaan bangsa yang meninggalkan Tuhan seperti yang akan kita jelaskan lebih lanjut di pasal ini. Sebuah kontras antara kesetiaan masa lalu dan kemurtatan masa kini. Benar. Dalam kaitannya dengan kesetiaan masa lalu, dia mengatakan di ayat 1-3 dari pasal 2, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, pergilah, memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan. Sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya, semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malah petaka menimpa mereka, demikianlah firman Tuhan. Tentang bagian mana dari sejarah mereka yang dia bicarakan? Tentang awal mula sejarah bangsa. Ketika mereka keluar dari Mesir? Ketika mereka keluar dari Mesir, ya. Ketika mereka keluar dari Mesir dan menyanyikan lagu indah yang direkam dalam Keluaran pasal 15. Pemandangan ini Tuhan tidak akan melupakannya bahkan setelah sekitar 1000 tahun. Benar. Itu terjadi sekitar 1000 tahun dan Tuhan berkata, aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun. Namun kata yang disebutkan di ayat 2, Saudara, ayat menarik perhatian saya. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem. Kata dalam bahasa Inggris adalah menangis. Berteriak di pendengaran mereka. Hal ini menunjukkan kepada kita betapa Yeremia sangat tersentuh. Dan Tuhan tersentuh. Pergi dan bersoraklah di depan pendengaran mereka. Dan katakan pada mereka, Tuhan tidak melupakan apa yang kau lakukan 1000 tahun yang lalu. Ya. Dia tidak melupakan kesetiaan masa lalu. Dia juga tidak mengabaikan pengkhianatan masa kini. Benar. Lalu ia berbicara tentang tahapan awal kehidupan dari bangsa ini, pada hari mereka menerima dia dan meninggalkan Mesir dan pergi menghadap Tuhan. Seolah ini adalah kasih sayangmu pada masa mudamu, cintamu ketika engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di gurun. Lalu di ayat 3, ketika itu Israel kudus bagi Tuhan. Sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya, semua orang yang memakannya menjadi bersalah. Mohon jelaskan kata-kata ini. Dia berbicara tentang keistimewaan bangsa dan rakyat ini. Maka ia berkata, semua orang yang memakannya menjadi bersalah. Jadi Tuhan tidak akan memberkati
Bangsa yang menyakiti bangsa ini karena ini adalah bangsaku. Benar. Atau dalam bahasa Zakaria 2, sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Artinya dia melukai dirinya sendiri di bagian paling sensitif di tubuhnya. Hal ini seperti firman Tuhan kepada Saulus dari Tarsus. Engkau melukai diri sendiri. Sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Di sini kita menemukan Yerusalem atau Israel secara umum. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan, ini milikku, berharga bagiku, jangan mendekatinya. Benar. Ayat 4, dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia? Pertanyaan saya, apa tujuan dari pertanyaan ini? Teguran dari Tuhan yang agung ini untuk mencapai bangsa yang kejam dan tidak tahu berterima kasih ini, dan berkata kepada mereka, ketidakadilan apa yang ditemukan nenek moyangmu padaku sehingga mereka menjauh dariku, mengikuti berhala dan menjadi penyembah berhala. Kita menemukan jawaban atas pertanyaan ini dalam Ulangan ketika Musa berkata tentang dia, Allah yang setia dan tanpa ketidakadilan. Tidak, Tuhan tidak ada ketidakadilan dalam dirimu, kami yang tidak adil. Kami yang pengkhianat, tapi adakah ketidakadilan dalam diri Tuhan? Dan apakah nenek moyang melihat ketidakadilan sehingga mereka berpaling dari Tuhan? Tidak, mereka tidak melihat apa-apa selain kesetiaan, Allah yang setia dan tanpa ketidakadilan. Namun dalam bahasa Musa, lalu menjadi gemuklah Yesurun dan menendang. Begitu Yesurun menjadi gemuk. Dia tidak membutuhkan Tuhan, jadi mereka meninggalkan Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Di akhir ayat 5, ada dua kata yang perlu dijelaskan, pengikut dan telah menjadi. Mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia. Apa yang Anda lihat di sini dalam hubungannya dengan berhala dan apa yang mereka lakukan dengannya? Segala sesuatu selain Tuhan dianggap kesia-siaan. Dalam Yunus pasal 2, dia mengatakan mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan. Dan kita akan memahami dari kitab ini bahwa berhala dianggap sebagai kesia-siaan. Tetapi sayangnya mereka mengejar kesia-siaan sejak zaman yang sangat awal. Jika engkau membaca kitab Hakim-Hakim, engkau akan menemukan bahwa bangsa itu sejak lama mengikuti berhala dan menyembah berhala. Kitab Hakim-Hakim bersaksi tentang hal itu. Dan pada zaman para raja kita melihat bahwa bahkan pada zaman Salomo, yang dianggap sebagai masa yang terhormat dan setelahnya. Jadi sayangnya, mereka mengejar kesia-siaan, dan ketika mereka melakukannya, Mereka menjadi kesia-siaan. mereka menjadi kesia-siaan. Jadi jika engkau berjalan mengikuti berhala, engkau tidak akan lebih baik dari mereka. Jika dewa yang engkau sembah bisa dijak-injak, maka engkau akan berada di tingkat itu. Engkau tidak bisa lebih besar dari dewa yang engkau sembah. Setiap orang yang berjalan mengikuti kesia-siaan atau kebohongan akan menjadi kebohongan Kesia-siaan. itu sendiri. Benar. Dunia hari ini penuh dengan kebohongan. Kebohongan Benar. atas nama Tuhan. Begitu Benar. banyak orang membuat kebohongan di bawah panji-panji Tuhan. Ya. Dan mengikutinya. Tapi mereka sendiri akan berubah menjadi kesia-siaan. Dalam hal yang sama, Saudara Yosef, ketika mereka mengikuti kesia-siaan dan menjadi sia-sia, ayat dari 6 sampai dengan 8. Apa yang Anda lihat dari ayat ini ketika mereka mengikuti kesia-siaan dan menjadi kesia-siaan dan tidak mengingat Tuhan? Apakah yang mereka lakukan, Saudara Yosef? Lihatlah, dia berkata di ayat 6 dan mengulanginya lagi di ayat yang ke-8. Mereka juga tidak berkata, di manakah Tuhan yang bawa kami keluar dari tanah Mesir? Ayat 8, para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Seolah-olah Tuhan sedang menunggu apa yang mereka rasakan ketika dia meninggalkan mereka, bahwa mereka kehilangan sesuatu sehingga mereka mulai mencari Tuhan. Saya pikir Gideon dalam perjanjian lama memiliki keutamaan ini. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, Benar. mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Sayangnya mereka adalah orang-orang yang tidak berakal, segala sesuatunya baik bagi mereka. Mereka tidak merasakan atau memahami bahwa Tuhan telah meninggalkan mereka. Mengapa tidak kamu bertanya? Di mana Tuhan? Mengapa tidak kamu bertanya? Mengapa engkau marah kepada kami? Kami ingin kembali kepadamu dan menang karena meninggalkan Tuhan adalah kehilangan, kejahatan, dan pahit seperti yang akan kita lihat kemudian dalam bab ini. Setelah itu ada teguran untuk seluruh lapisan masyarakat, Saudara Yosef. Ayat 8, para imam tidak Ya. lagi bertanya di manakah Tuhan. Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal, mereka mengikuti apa yang tidak berguna.
Jadi para imam, para nabi, ahli hukum, semuanya dalam delusi. Apa yang Anda lihat? Tidak ada harapan atau dalam bahasa Yesaya, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Selain 4 kelas di sini, para imam yang memegang hukum, para penguasa, artinya para pemimpin, para nabi. Siapa lagi tersisa? Hanya orang-orangnya. Ketika kita pergi ke pasal yang kelima, kita akan menemukan orang-orangnya. Iya. Juga di pasal 5 ayat 31, para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang dan umatku menyukai yang demikian. Semua telah meninggalkan Tuhan dan orang-orang baik saja Benar. dengan hal itu. Terima kasih, kita saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Kita harus waspada hari-hari ini. Sulit untuk menemukan di seluruh Alkitab bagian yang melebihi ayat-ayat pertama dari Yeremia pasalnya yang kedua dalam ketulusan emosinya dan kelembutannya, apalagi dalam kefasihannya. Karena permohonan yang penuh kerinduan dari Tuhan yang terlupakan dan terhina, serta kasih karunia dan kelembutannya atas bangsa yang bersalah bercampur dengan peringatan yang serius akan kedatangannya, hari-hari yang mengerikan jika hati tidak kembali kepadanya. Semua ini menciptakan sebuah pidato yang seharusnya memengaruhi bahkan batu sekalipun. Namun sayangnya, kita tidak membaca tentang adanya respon dari Yehuda yang keras kepala dan kaku, sehingga kita harus waspada. Dalam ayat 9 ia berkata, sebab itu aku akan berbantah lagi dengan kamu, demikianlah firman Tuhan, dan dengan anak cucumu aku akan berbantah. Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim dan lihatlah, suruhlah orang Kedar memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Bisakah Anda menjelaskan ayat ini? Jelaskanlah kepada kami. Mohon jelaskan ayat 9 dan 10. Hal ini jelas karena penyembah berhala mereka dan meninggalkan Tuhan disebutkan dalam ayat sebelumnya. Maka dia berkata, aku akan berbantah lagi dengan kamu. Kemudian dia berkata, dan dengan anak cucumu aku akan berbantah. Kemungkinan besar ini mengacu pada pengasingan di Babilonia, yang akan berlanjut selama 3 generasi. Dan terhadap anak cucumu aku akan mengajukan tuntutan. Dalam Yeremia juga dia mengatakan bahwa bangsa-bangsa akan mengabdi pada Nebukadnezar dan putranya serta putra-putranya yang jelas 3 generasi. Dan mereka kembali 70 tahun setelah pembuangan di Babilonia. Jadi kata-katanya tentang generasi ini, kemudian 3 generasi lagi. Tepat. Kemudian Tuhan bawa tuduhan ke sini. Mengapa? Karena mereka meninggalkan dia. Mereka meninggalkan dia dan melakukan penyembahan berhala. Hal ini mengingat kita pada apa yang ada dalam Yesaya 27 ayat yang ke-8. Dengan menghalau dan dengan mengusir mereka, engkau telah melawan mereka. Tuhan berduka ketika kita berpaling darinya kepada berhala atas kerugian kita sendiri. Benar. Kemudian di ayat 12, Saudara Yosef, katanya, tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigilah dan gemetarlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Apa yang Anda lihat dari kebodohan orang-orang yang meninggalkan Tuhan, Saudara Yosef? Tuhan di sini memanggil surga untuk bersaksi melawan bangsanya. Hal ini juga mengingat kita pada bagian awal kitab Yesaya yang mengatakan, dengarlah hai langit, dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, apa yang membuat Tuhan sedih? 2 kali umatku berbuat jahat. Apakah mereka satu positif dan satu negatif? Secara negatif, mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup, dan secara pasti untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Gambaran di sini mengesankan karena ada bagian di Palestina, di mana tidak ada hujan sepanjang tahun dan hanya pada waktu-waktu yang tertentu. Jadi mereka harus mengumpulkan air ini dalam tangki-tangki untuk menyimpannya pada saat kekeringan. Sayangnya, tangki-tangki ini rusak. Jadi setelah mengumpulkan air ke dalamnya dan menutupnya untuk waktu yang dibutuhkan, ketika mereka membuka tangki, ternyata kosong. Saat dibutuhkan, mereka menemukan tangki rusak dan tidak bisa menampung air. Gambaran dewa-dewa palsu yang mungkin bermanfaat bagi Anda di waktu-waktu yang baik. Tetapi di waktu-waktu yang membutuhkan, jika Anda berseru kepada mereka, mereka tidak berguna di waktu baik maupun buruk. Mereka tidak berguna, tapi di waktu baik Anda tidak merasa membutuhkan. Tetapi di waktu kesulitan, jika Anda berseru kepada mereka, Anda akan menemukan patung-patung yang tuli. Benar. Jadi
gambaran ini indah, mereka meninggalkan aku, mata air hidup, dan menggali untuk diri mereka sendiri. Ini berarti usaha. Untuk apa usaha ini? Untuk kerugianmu. Itu tidak berguna. Tidak ada imbalan untuk menggali tangki rusak yang tidak bisa untuk menampung air. Benar, banyak orang sekarang meninggalkan Tuhan untuk mencari tangki-tangki lain. Seperti uang, posisi, status. Kemudian di waktu yang dibutuhkan mereka menemukan semua ini hilang. Dan mereka berkata, uang yang baik akan bermanfaat di hari-hari buruk. Tetapi di hari-hari buruk mereka tidak Tidak menemukan berguna. uang yang baik. Benar. Aku sangat bersedih dan sangat lelah ketika aku jauh. Benar, Aku menggali 1000 tangki dengan 1000 tangki. tanganku. Ayat 14, adakah Israel itu budak atau anak budak? Maka mengapa ia menjadi rampasan? Terhadapnya singa-singa muda mengaum, menyaringkan suaranya, negerinya dibuat orang menjadi tandus. Kota-kotanya terbakar, tidak lagi berpenduduk. Bahkan orang-orang Memphis dan Tahpanes telah menggundul batu kepalamu. Bukankah engkau sendiri yang menimpakan ini ke atas dirimu? Oleh karena engkau meninggalkan Tuhan Allahmu ketika ia menuntun engkau di jalan. Dan sekarang apakah untungmu untuk pergi ke Mesir hendak minum air sungai Nil? Dan apakah untungmu untuk pergi ke Asyur hendak meminum air sungai Efrat? Kejahatanmu akan menghajar engkau dan kemurtatanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu. Dan tidak gemetar terhadap aku, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Gambaran retorika yang sangat penuh hormat untuk menggambarkan bagaimana bangsa ini meninggalkan Tuhan. Apa yang Anda lihat? Itu seharusnya agar Israel menjadi kepala dan bukan ekor. Hanya inilah bangsa yang mengenal Tuhan yang benar. Semua bangsa di sekitarnya menyembah berhala. Adakah Israel itu budak atau anak budak? Maka mengapa ia menjadi rampasan? Apa yang terjadi kepada mereka? Mereka lah yang lebih rendah. Di sekitar mereka pamer. Apa yang terjadi? Mereka meninggalkan Tuhan. Lalu dia berkata, bukankah engkau sendiri yang menimpakan ini ke atas dirimu oleh karena engkau meninggalkan Tuhan Allahmu? Apa yang telah engkau lakukan pada dirimu sendiri? Ini bukan tujuan Tuhan bagi orang percaya. Anaknya, demikian yang terbaik baginya. Tetapi ketika kita menjauh darinya, kita melakukan ini pada diri kita sendiri. Dan sekarang apakah untungmu untuk pergi ke Mesir? Hendak meminum air sungai Nil? Dan apakah untungmu Ya, untuk pergi ke Asyur? Hendak meminum air sungai Efrat? Maka mereka pergi ke ujung selatan, ke Mesir, dan ke ujung utara, ke Asyur. Tetapi tidak ada gunanya baik dari selatan maupun dari utara. Oke, mengapa Anda meninggalkan Tuhan? Kejahatanmu akan menghajar engkau, dan kemurtatanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Kejahatan. Tuhan Allahmu. Saya Memang. pikir siapapun yang meninggalkan Tuhan, baik Naomi dalam kitab Rut, atau Daud dalam 1 Samuel, atau Petrus dalam Injil. Ketika kamu meninggalkan Tuhan, kamu akan menyadari bahwa itu adalah jahat Kejahatan. dan pahit. terima kasih. Kita akan menerima pertanyaan hadirin. Ayat 20, sebab dari dulu kala engkau telah mematahkan kukmu, telah memutuskan tali pengikatmu, dan berkata, aku tidak mau lagi diperbudak, bahkan di atas setiap bukit yang menjulang, dan di bawah setiap pohon yang rimbun engkau berbaring dan bersundal. Tentang apa dia berbicara dalam ayat ini? Tentang apa dia berbicara dalam ayat ini? Tuhan berbicara tentang hubungan dengan umatnya sebagai hubungan perkawinan. Benar. Mengapa perkawinan? Karena 3 alasan. Karena hubungan perkawinan adalah hubungan cinta. Karena hubungan perkawinan adalah permanen. Karena hubungan perkawinan tidak bisa mentoleransi pihak ketiga. Itu adalah hubungan Sebuah hubungan pribadi. pribadi. Di awal bab ini, kita melihat dia berkata, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Hubungan perkawinan ada di awal pasal ini. Tetapi sayangnya, apa yang dilakukan istri atau tunangan yang tidak setia ini? Dia berkata di sini dan berkata, aku tidak mau lagi diperbudak. Atau dalam versi tafsirnya, kami tidak akan menyembahmu. Terus terang mereka berkata kepada Tuhan, kami tidak akan menyembahmu. Kami tidak mau. tidak membutuhkanmu. Mereka tidak hanya mengatakan kami tidak akan melayanimu, tapi juga bahkan di atas setiap bukit yang menjulang dan di bawah setiap pohon yang rimbun engkau berbaring dan bersundal, artinya menyembah berhala karena memang demikian di mata Tuhan. Mengingat hubungan perkawinan antara dia dan umatnya, maka ketika mereka meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala, ini adalah perzinahan rohani. Dia akan berbicara berkali-kali dalam kitab ini tentang perzinahan bagi masyarakat pada saat itu. Berkata kepada Tuhan, kami tidak akan membutuhkanmu, kami tidak akan menyembahmu. Mereka pergi ke setiap pohon yang hijau, ke bawah setiap pohon akasia, dan ke setiap gunung yang tinggi. Sebab seperti banyaknya kotamu, demikian banyaknya para allahmu. Sebab setiap kota memiliki Tuhannya sendiri. Nah,
di mana Tuhan yang hidup dan benar, yang membedakan mereka dengan mengenalnya dari semua bangsa di bumi. Sayangnya, ini sepenuhnya hilang. Izinkan saya mengatakan bahwa ketika kita menjadikan kekristenan untuk mediator dan pembela yang berdiri untuk kita di hadapan Tuhan, kita tidak berbeda dengan Israel yang mencari dewa-dewa, meskipun mereka mengenal Tuhan yang esa. Kita mengenal satu-satunya mediator dan satu-satunya pembela, tetapi beralih ke banyak mediator atau banyak pembela. Jadi Anda memperingatkan kami, Saudara Yosef, dan firman memperingatkan kami agar tidak mengikuti siapapun selain Tuhan. Tepat. Kata-kata ini tidak hanya tentang bangsa kuno, tetapi bahkan Untuk dalam hati era tertarik pada kekristenan siapapun selain sekarang, Tuhan adalah perzinahan rohani. kita harus benar-benar memperhatikan perzinahan rohani. Tepat sekali perzinahan. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa Benar. kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Saya ingin komentar terakhir pada ayat dari 31 sampai dengan akhir pasal ini. Keturunan apakah kamu ini? Perhatikanlah firman Tuhan. Sudahkah aku menjadi padang gurun bagi Israel atau tanah yang gelap gulita? Maka mengapa umatku berkata kami sudah bebas, kami tidak mau lagi datang kepadamu? Dapatkah seorang dara melupakan perhiasannya atau seorang pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya? Tetapi umatku melupakan aku sejak waktu yang tidak terbilang lamanya. Apa yang Anda lihat dalam kata-kata ini? Nah, Tuhan masih mengarahkan kata-katanya menuju kasih. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Hubungan kita pada awalnya sama sekali tidak berjalan seperti itu. Namun tetapi umatku melupakan aku sejak waktu aku yang tak terbilang lamanya. Dapatkah seorang dara melupakan perhiasannya? Atau seseorang pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya? Artinya tidak mungkin sang perawan melupakan perhiasannya. Bahkan lebih, mempelai wanita tidak akan pernah melupakan pakaian pengantinnya. Tetapi sayangnya bagi umatku, mereka sepenuhnya melupakan aku. Dan aku menjadi tidak berharga bagi mereka. Perhiasan bagi seorang perawan lebih penting daripada aku. Bagi umat, pakaian bagi seorang mempelai wanita lebih penting daripada aku bagi umat. Tuhan di sini menegur dengan teguran kasih. Dia menderita. Inginkan kita pada kitab Maliaki. Di mana kitab itu dimulai dengan aku mengasihi kamu firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana Dengan engkau cara mengasihi apa? kami? Nah, dia mengasihi dan sayangnya kita dengan tidak peka mengatakan bagaimana apa yang dia lakukan untuk kita. Salib, apakah kamu telah lupa pekerjaan salib? Mengapa kamu melupakan salib dan kuburku yang mengerikan serta air mataku yang tertumpah? Mengapa kamu Tetapi melupakan? aku tidak meninggalkanmu. Tetapi aku tidak Tuhan meninggalkanmu. memberkati, terima kasih. Kita akan rangkum episode ini bersama hadirin. Halo semuanya. Ayat-ayat 1 dan 2 dari pasal 2 berbicara tentang tahap dalam sejarah bangsa ini. Tentang tahap sejarah bangsa ini yang mana Tuhan berbicara, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, ketika cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun di negeri yang tiada tetaburannya. Inilah periode keluarnya umat dari tanah Mesir. Mereka menolak penyembahan berhala di tanah Mesir dan keluar bersama dengan Musa. Mereka keluar ke padang gurun dan tinggal di sana untuk waktu yang lama bersamanya. Ini adalah buah dari hubungan pertama mereka. Ini adalah buah pertama dari hubungan mereka dengan Tuhan, tahap Tuhan. pemula. Benar? Tuhan tidak melupakan nyanyian mereka dalam Keluaran 15. Tidak, sama sekali tidak. Tidak juga sikap Benar. kesetiaan. Kemudian ayat-ayat 4-8 berbicara tentang tahap lain dalam sejarah umat ini. Apa saja ciri-ciri tahap ini? Umat melakukan dua hal yang jahat. Pertama, mereka meninggalkan Tuhan yang adalah mata air hidup. Kedua, mereka menggali tangki-tangki yang rusak untuk diri mereka sendiri. Mereka menyembah berhala-berhala dan berhala ini tidak berguna bagi mereka karena mereka tidak mendengar dan tidak berbicara. Dewa-dewa palsu ini sia-sia. Mengikuti dewa-dewa palsu Mereka yang sia-sia. sia-sia. Mereka meninggalkan Tuhan dan mengikuti dewa-dewa lain. Bagaimana? Benar. Kemudian bagian akhir dari ayat 20 hingga akhir bab memberitahu kita tentang konsep yang disebut dengan perzinahan rohani. Apa arti dari perzinahan rohani? Pasal ini menunjukkan bahwa hubungan antara Tuhan dan umatnya adalah hubungan perkawinan. Mungkin pada awal ayat dia berbicara tentang hubungan perkawinan antara dia dan kaumnya. Hubungan antara Tuhan dan umatnya adalah hubungan perkawinan. Benar. Di ayat 20 mereka berkata, aku tidak mau lagi diperbudak, kami tidak akan menyembah engkau, maka mereka akan menyembah yang lain. Benar. Di sini kita melihat gagasan perzinahan rohani yang mereka lakukan, bahwa setiap kota memiliki berhalanya sendiri. Benar. Jadi mereka menyembah berhala dan inilah perzinahan.
Saudara Yosef memberi kita 3 makna dari hubungan perkawinan. Dia mengatakan bahwa hubungan perkawinan dibedakan oleh 3 hal. Ada yang ingat? Christine? Ini adalah hubungan cinta, hubungan permanen dan tidak melibatkan pihak ketiga sehingga Hubungan disebut pribadi, hubungan cinta, hubungan yang permanen. Pribadi yang tidak Benar. baik. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Saudara Tuhan Yosef, berkati. Tuhan berkati. Pemirsa terkasih, inilah firman tentang umat Allah zaman dahulu. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Sayangnya, kejahatan ini menyebar hingga sekarang. Banyak orang meninggalkan Tuhan. Mereka pergi dan mencari dewa-dewa lain selain Tuhan. Alkitab menggambarkan mereka di sini sebagai tangki-tangki yang rusak, yang tidak bisa menampung air. Anda memiliki pilihan, pemirsa terkasih. Apakah Kristus dengan pemuasan yang kekal, atau meninggalkannya dan mengejar tangki-tangki yang rusak yang tidak bisa menampung air? Saya mendorong Anda untuk mengambil kesempatan ini dan datanglah kepada Tuhan Yesus. Terimalah Dia sebagai juru selamat pribadi Anda, mata air kehidupan yang kekal. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Tuhan besertamu. جئتك أبي لأبتغي طعاما بعد أن ضيعته مالا حراما هل ستعفو ثم تعطيني سلاما بل تقبلني بحب قد تسامى غافرا كل خطاياي تماما مجدا لك كل نعمتي مجدا لك يا أبتي إله كل نعمتي مجدا لك يا أبتي مجدا لك يا أبتي مجدا لك شيء في يدي خاتما ألبستني عهدا ثانيا عهد نعمك الذي فيه سأحيا إذ تدوم النعمة ما دمت حيا كم أنا فيه أبي صرت غنيا مجدا لك Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Perdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski ubah dan bebaskan aku.